Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran matematika. Dan materi pada hari ini kita masih membahas tentang statistik, yaitu di KD 3.2 dan 4.2. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan, menentukan fakta kuartil dalam tabel distribusi frekuensi. Siswa dapat menentukan fakta, data, dan kuartil histogram ya. Dalam histogram siswa dapat menganalisis pemusatan data kuartil dan sajikan dalam tabel distribusi frekuensi histogram. Yang terakhir dapat menyelesaikan mengenai permasalahan yang ada dalam materi kuartil. Oke, kita langsung saja ke tahapannya pertama. Nah, kalian tahu kan ini apa? Kalau melihat dari bajunya ini pada paham lah, tahu lah ini siapa? Ya, paskibra ya. Ini kalian sering mungkin melihat ketika tanggal 17 Agustus ya. Biasanya di instansi suka melaksanakan penggalan bendera ya. Apa maksudnya? Nah, ini kalau kita lihat secara mati dalam sebuah pasukan paskibra itu mereka selalu ada yang selalu diperhatikan apa? Coba kira-kira apa? Nah, tinggi ya. Mereka selalu memperhatikan tinggi badan. Tidak ada yang kalau coba sebenarnya merecot. Ya. Nah, maaf. Bentar. Istirahat dulu sebentar. Apa ya? Oke, mulai kembali ya, siap. Kita lanjutkan lagi materinya setelah udah jam 8 ya. Nah, barusan sebagai ilustrasi ya. Ilustrasi dan sebelum kita masuk ke materi tadi udah mulai jam 8 ya. Halo. Nah, dari jam dinding itu kita ketahui ada 12 angka ya, 1 sampai dengan 12 ya. Nah, kalau kita bagi menjadi 4 bagian, maka akan bentuk seperti ini. Di yang pertama 1, 2 ada 4, 5 dibatasi oleh angka 3, yang kedua batas tengah-tengah 6, 7, 8, 9, 10 batas ketiga ya, untuk yang membatasi 11, 12 dan dibatasi oleh angka 10 itu ya. Nah, apa itu? Nah, itulah yang disebut Q1, Q2, Q3 ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari itu tentang kuartil. Ternyata dari jam dinding itu dapat kita bagi menjadi keterangan 4 bagian ya, yang sama banyak, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 9 yang dibatasi. Yang pertama Q1 3, Q2 adalah 6 dan 7. Itu tinggal kalian rata-ratakan saja. Jadi Q1 itu kuartil itu kuartil itu adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak ya kan. Kita lihat di sini data ini sama banyak ya kan. Nah, ini lalu yang Q1 itu yang 3 itu yang membatasinya. Jadi batas pertama itu 3, angka yang sebelum pembatas itu ada 1 dan 2 ya. Terus yang batas yang kedua ada 6 dan 7 ya kan. Berarti kalau dirata-ratakan 6 tambah 7 berapa ya? 6 tambah 7 itu 13 ya. 13 bagi 2 6,5. Berarti batas kedua itu adalah 6,5 di sini ada 6,5. Berarti kalau ada pertanyaan, Pak, berapa orang yang mendapat nilai di bawah batas tengah-tengah 6,5, berarti ada 2 orang ya. Nih. Nah, itu ya. Batas-batas dinamakan dengan Q1, Q2 dan Q3 ya. Itu yang membatasi dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas di dalam tabel distribusi frekuensi. Salah deh. Iya, tabel untuk menentukan batas atau kuartil di dalam tabel distribusi. Kita dapat menggunakan rumus
K sama dengan B1 ditambah KN plus per 4 dikurangi CFP per FQ dikali I. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, K itu apa, B1 itu apa, KN itu apa. Nah, untuk K itu adalah kuartil ke Q. Jadi kan tadi dibahas bahwa kuartil ada 3 ya, Q1, Q2, Q3, tergantung nanti yang ingin kita cari batas mana, apakah kita akan mencari batas terendah, batas tengah, atau batas atas ya. Yang kedua B1, nah ini tergantung dari Q sebelumnya. Kalau kita mencari batas tengah berarti di sini Q2, berarti kita ya di sini yang di B1 nya B2 ya, yaitu batas bawah kelas yang mengandung kuartil, batas bawah kuartil tersebut ya. Yang selanjutnya CFB. Nah, ini CFB di sini adalah frekuensi kumulatif. Sebelumnya sudah dibahas frekuensi kumulatif kurang dari sebelum. Ingat-ingat. Di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas K kuartilnya. Kalau kuartilnya ada di interval 2, berarti sebelumnya di mana? Di 1 gitu ya. Nah, selanjutnya ada FQ. F itu frekuensi kumulatifnya. Jadi nilai frekuensinya berapa? Awas kalian ketuker antara nilai frekuensi interval dan frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Awas jangan tertukar. Kalau frekuensi kumulatif itu yang sebelumnya yang kita jumlahkan yang diambil dari tepi bawah ya kan. Kalau misalkan nanti mencari frekuensi kumulatif kurang dari, berarti patokannya yang diambil adalah apa? Nah, itu yaitu tepi atas ya. Nah, itu jadi jangan tertukar. Yang selanjutnya ada interval kelas. Panjang interval kelasnya berapa? Ya kan, panjang kelasnya berapa? Kalau kemarin kita menggunakan jari tangan, mangga gitu ya. Kalau misalkan mau mencari panjang kelas tepi kelas itu mau batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah, mangga ya. Mana yang menurut kalian mudah silahkan kerjakan ya. Lanjut. Nah, tadi Bapak jelaskan K1, 2, 3 ya. Jadi kuartil itu ada 3, Q1, Q2, Q3. Ingat, kalau misalkan mau cari Q1 berarti semuanya satu runtut. Kalau misalkan Q2 semuanya runtut 2. Nah, ini satu yang disebut sama apa? KN per 4. Di sini K-nya berapa? Ya kan? Kalau 1 berarti 1 N per 4. Kalau 2 N per 4. Kalau 3 N per 4 sini ya. Kalau misalkan kita mencari Q1 berarti sini 1 per 4 kali N ini. N-nya apa? N itu adalah apa kemarin? Nah, itu dia banyaknya data ya. Tuh, dituliskan. Lanjut. Nah, kita langsung ke bentuk tabelnya supaya tidak membingungkan. Langkah yang pertama, kalau kita menjumpai dalam tabel distribusi frekuensi, tetap ingat, langkah yang pertama kalian buat dulu kita cari dulu frekuensi kurang darinya. Nah, jadi kalau misalkan dalam soalnya belum ada, ya tambahlah tabelnya, tambah tabel baru. Lanjut. Nah, tahu kan, masih ingat cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari? Ya udah, tinggal gini aja, 4 pindah ke dia dah. 4 berarti ke bawah 4 tambah 7 11. Berarti ke yang selanjutnya 11 tambah 8 9. Nah, 30. 30 tambah 6 36. Terus ini ke sini tambah ini. Oke, 39 dan terakhir ada 40 ini. Berarti data ini kalian gak usah repot-repot lagi mencari ini, ya kan? Ya udah, ini jawabannya. Berarti total di sini adalah 40 gitu. Ini cara mangga itu memang yang menurut kalian mudah, mangga. Tapi kan udah dijelaskan kemarin untuk konsep secara teoritisnya udah dijelaskan mendapatkan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, langkah yang pertama kalian tentukan dulu kelasnya ada di mana. Kuartilnya itu ada di mana batasannya. Nah, untuk menentukan kelas kuartil, kita dapat menggunakan rumus untuk Q1 itu dapat menggunakan rumus 1 per 4N ya. Sedangkan untuk yang kedua, ini 1 per 2N. Dan yang ketiga, 3 per 4N. Kenapa 1 per 2? Pak, ini 1 per 4. Berarti harusnya di sini 2 per 4 dong. Ya. Kenapa? Nah, tentu kan tadi tahu jawabannya ya. Pasti tahu lah, masa semoga tahu. Nah, 1 per 4N-nya berapa? 40. Berarti Q1-nya adalah 1 per 4 kali 40 berapa? Iya, 10. Nah, ya, yang selanjutnya Q2 berarti 1 per 2 kali 40. Berapa? 20. Yang selanjutnya adalah Q3 berarti 3 per 4 kali 40 berapa? Nah, 30 ya. Gampang kan? Kata siapa susah?
Kalau kita ingat-ingat 1/2 itu berarti ada, kalau tidak pernah ya, ingat-ingat coba hampir sama dengan apa? Rata-rata margin atau modus ya. Nah, ingat-ingat ya. Lanjut. Nah, kalau udah ketahuan nilai Q1 Q2 nya, kalian tentukan letak kuartilnya, letak di interval berapa, ya kan? Nah, kalau misalkan di sini adalah untuk Q1, misalkan kita mencari Q1 lah, misal Q1 berarti ada 10. Sini kita mendapatkan Q1 itu angka 10, berarti di mana? Apakah di 4, apakah 11, 19 atau 30, ya kan? Kalau misalkan di 30, nggak mungkin ya. Berarti di mana? Antara, oh iya di sini. Betul sekali kata kau itu ya. Berarti Q1 itu dan terletak di interval kedua. Kalau udah ketahuan interval kuartilnya, ya tinggal kita substitusikan saja ke rumus. Kita tentukan dulu nih, B1-nya berapa? Tepi bawah, ingat-ingat itu. Tepi bawah berarti tepi bawah interval kedua. Batas bawahnya itu adalah 46, berarti tepi bawahnya adalah 45,5. Pinter. Yang selanjutnya udah dapat 1/4-nya berapa tadi? 10 ya. Udah selesai ini mah. Selanjutnya itu adalah CFB. Apa tuh CFB? Ini ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Frekuensinya berapa sebelumnya? Selalu diluhurin. Iya, di atas ya sebelum kelas kuartil. Ini ya, E4, masuk E4. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya kita cari frekuensinya. Wah, ini tinggal dilihat berapa. Ini frekuensinya tuh 7. Masukin 7. Selanjutnya, panjang kelasnya berapa nih? Panjang kelasnya boleh menggunakan jahit tangan mangga atau silahkan kalian 40 dikurangi 10 berapa? 46 kurangi 40 berapa? 6, betul. Kalau menggunakan jahit tangan 40, 41, 42, 43, 44, 45. Betul, sama ya? 6 tuh. Nah, kalau udah dapat seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Substitusi lah. CFB-nya tadi di mana? B1 masukkan 45,5. Terus KN per 4-nya adalah 10. Terus frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 4 sebelumnya ya. Dibagi dengan frekuensinya 7 dikali dengan berapa? 6. Panjang kelasnya maka dihasilkan. Nah, hati-hati 10/4 berapa? 6. Nah, hati-hati jangan langsung menjumlahkan dulu ya. Dioperasikan kali bagi dulu lah, mangga. 6/7 kali 6, 6 kali 6 boleh, 6/7 juga langsung boleh. 6 kali 6, oh ini 6 kali 6 berapa? 36 ya, 36 dibagi 7 baru ditambah 45,5. Berapa hasilnya? Ya, pinter kau. 5,14. Nah, betul itu. 5,14 tambah 45,5 berapa? 50,64. Jadi Q1-nya itu dibatasi oleh 50,64. Kita cari 50,64 ada di mana letaknya? Ini 50,64 itu bukan kita mencari di frekuensi kumulatif ya. Karena ini frekuensi kumulatif itu menunjukkan jumlah data, bukan jumlah nilainya. Ini mah nilainya. Ini nilainya. 50,64 ada di mana? 50,64. 50 di mananya? 50,64 man. Di dianya. Di dia. Antara batas bawah dan batas atas ini ya. Letaknya di sini. Jadi kuartil 1 itu membatasi dari interval 2 ya, ini membatasi ini, berarti nilai-nilai yang kurang dari batas bawah itu kurang lebih ada 4, berarti nanti ada sebagian yang ada di interval kedua ya. Itu untuk menentukan kuartil. Jadi membatasi. Kalau misalkan kita cari apa ya namanya dalam perankingan, kan nanti akan diambil 3 terbesar, atau mungkin nanti ada yang perbaikan 3 terbawah, atau misalkan yang tengah-tengah mah yang aman-aman saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk menentukan kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2. Berarti kalau misalkan ada pertanyaan paling rendah berarti di Q1. Kalau misalkan pertengahan berarti di Q2. Pertengahan. Oh, ada yang sama, ada yang apa? Iya, median. 2. Membagi data menjadi 2, tapi setelah diurutkan. Jangan tertukar. Kalau misalkan belum diurutkan nggak usah. Pak, gimana kalau misalkan dalam dalam tabel distribusi frekuensi apakah sudah diurutkan? Ya sudahlah, kan kita lihat di sini. Nilai yang pertama 40 sampai 45, berarti diurutkan dong. 40, 41, 42, 43, 45. Jadi kan terurut dari 40 sampai dengan 75 ya.
Jadi terurut ya. Jadi median, kuartil itu memperhatikan urutan. Sama halnya jadi dengan anggota paskibra, mereka itu dalam ketika membuat barisan pasti yang pertama yang diperhatikan urutan, ya kan? Siapa yang tertinggi, turun ke terendah dan seterusnya, ya kan? Tidak ada yang tertinggi di tengah-tengah, ya kan? Pasti kalau dalam paskibra itu yang tertinggi ada di paling sebelah kanan, ya kan? Murut. Jadi kan rapi mereka. Tentara, pasukan TNI dan polisi biasanya kalau dalam barisan itu selalu rapi, ya kan? Karena mereka memperhatikan urutannya. Untuk kedisiplinan juga tuh, ya. Kalian dapatkan terapkan. Lanjut lah. Wow, ada Naruto rupanya berubah ya, 1000 bayangan. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian menjumpai untuk menentukan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, Q3 dan seterusnya, Q1, Q2 dan Q3 dalam sebuah ini apa namanya? Histogram, dalam histogram ya. Untuk menentukan hampir sama sebetulnya dengan tadi ya, dengan langkah-langkah di dalam menentukan Q1 dalam tabel distribusi frekuensi ya. Cuman bedanya kalau di sini itu biasanya dalam ini berpola. Jadi jarang menggunakan tepi bawah, jarang menggunakan kelas interval batas bawah atas, tapi mereka apakah digunakan nanti dilihat di sini. Kalian analisis dulu apa yang digunakan di sini ya. Jangan langsung eksekusi saja, lihat dulu apakah yang digunakan tepi bawah, apakah titik tengah. Nah, ingat menentukan titik tengah harus diingat-ingat ya. Bisa ya? Kalau bisa. Nah, 35,5, 40,5, 45,5 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di antara nilai-nilai di sini tidak mungkin kalau misalkan itu batas bawah. Ya. Apa? Nah, itu tepi bawah 35,5 itu merupakan tepi bawah. Ya kan? Tepi bawah berarti kalau di sini tepi bawah kita rubah dulu ke dalam batas bawah. Kalau misalkan mau langsung diselesaikan ya enggak jadi masalah ya. Cuman kalau untuk mempermudah berarti ini adalah 36. Nah, batas atasnya itu adalah betul. Nah, 40. Nah, kalau misalkan mau langsung mah enggak. Ya, tinggal kalian cari aja langsung apa? Kelas intervalnya. Kelas kuartilnya di mana? Yang ditentukannya kuartil ke berapa? Tinggal langsung kalian eksekusi saja. Kalau misalkan yang dicarinya itu adalah paling rendah atau paling tengahnya atau atasnya, berarti kalau terendah berarti Q1. Q1-nya berapa? Ya. Q1 itu 1/4 ya kan? N. Nah, 1/4 N-nya berapa? Kalian hitung saja di sini ya. Berapa? 3 tambah 5 8 8 tambah 6 14 14 24 24 berapa? Betul ya? 8 14 24 24 ditambah 37 ya. Wow, soalnya banyak. 37 berarti 37 bagi 4. Nah, seperti itu. Kalau udah dapat ini, nanti masuknya ada di mana? Ya, berarti kalian tentukan dulu di sini. Apa ini? Fcom ya. Nah, mau jelek Fcom kumulatifnya baru udah ketemu. Setelah itu ketemu, selesaikan aja dengan cara yang sebelumnya itu mungkin untuk menentukan untuk menentukan kuartil di dalam histogram. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Gampang lah ya. Tinggal kalian terus berlatih, terus mencari ilustrasi, mencari sumber-sumber yang relevan. Banyak sekarang ya. Tinggal kalian klik, maka muncul banyak banyak materi-materi yang mau kalian pahami tanpa silakan, asal dengan ada kemauan pasti bisa ya. Oke, itu saja mungkin. Kalian muncul kumaha. Nah, tuh cukup sekian ya untuk materi kali ini. Jadi kita hanya membahas tentang kuartil. Berarti kuartil itu apa? Ya, kuartil itu adalah yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya, 25%, 25%, 25%. Jadi kalau misalkan Bapak ilustrasikan dalam sebuah dalam pembagian sembako, pembagian kan merata. Ketika pemerintah membagikan beras, setiap masyarakat mendapatkan jumlah yang sama ya. Itu mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita di pertemuan selanjutnya masih bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan seperti ini. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.